Kasus Panji Gumilang ini Al Zaitun nggak lebih lebay dari kasusnya Taat pribadi, dukun pengganda uang. Maksudnya tidak boleh negara kalah oleh seorang Panji Gumilang. Ya makanya. Ya, ini harus dibongkar indikasi-indikasi kuat adanya dugaan TPPU dan lain-lainnya. Dan itu siapa yang terlibat di situ, inner cycle-nya itu harus dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana harta karun Al Zaitun? Enggak, saya pikir ada temuan yang menarik gitu kan. Kalau dilihat kan sudah mulai diperiksa ini Panji Gumilang. Ya, kita berharap tidak pada hal-hal yang sifatnya apa, kalau menurut yang ente bilang itu belgi, lebay, ya, belaga gila, ya kan? Hal-hal yang nantinya hanya kasus di penistaan, bukan hal-hal yang apa yang sudah juga mulai banyak diungkap. Masalahnya terbaru itu ada ratusan rekening 256 yang ditemukan atas nama Panji Gumilang. Ya. 30 atas nama Al Zaitun. Al Zaitun. Belum lagi anaknya, belum lagi karyawan. Belum lagi cucunya. Pertanyaannya, itu isi semua enggak? Apa daun semua gitu iya, kan? Kalau ada isi, tikus kelapa semua. Iya. Iya kan? Ya, karena kan urusannya kan. Gini, kalau gue sederhana aja gue. Kalau kita rewind dari awal ya, munculnya Panji Gumilang dengan statement nyelenehnya. Orang kan melihat ini sebagai sebuah paradoks. Dia menantang umat, ya kan, menantang publik umat Islam khususnya, ya kan, dari kacamata penistaan agama. Saya melihat itulah yang diinginkan Panji Gumilang. Ada desain besar seorang Panji Gumilang, ya, untuk menutupi hal truth yang sebenarnya, karena dia adalah orang yang penuh dengan keahlian bermetafora, ya, bersandiwara, produk intelijen. Kalau semua kita rangkum, Panji Gumilang adalah produk intelijen, ya kan? Dia lahir juga karena ada sejarah dengan mereka, dengan para jenderal itu zaman Soeharto kan. Nah, jadi saya tidak begitu yakin jadi Panji Gumilang ini tidak benar kalau semata-mata hanya soal dia pedagang beras gitulah ya. Iya. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa dia menampilkan, ya, ikon penyesatan di publik yang udah jelas-jelas sebetulnya teori konspirasi itu kan nggak boleh dibongkar sama dia. Ada apa? Ada dua hal sebab saya lihat di situ. Pertama, dia menjaga pertarungan internal dia dengan rivalnya dia atau bekas partnernya dia. Yang kedua, dia ingin menutupi, ya kan, sesuatu yang besar yang sudah dibunyikan oleh Mahfud MD, oleh PPATK, ya kan, dan oleh banyak hal yang sebetulnya dia paham nih, kalau gua nggak belaga gila, maka yang akan terjadi adalah, ya kan, tadinya ke sini nih, gua harus bertanggung jawab, kebuka semua. Ini mirip, makanya gua bilang tadi berarti ada sesuatu yang besar. Oh iya, makanya gua bilang, pertanyaan saya kan begini, ya kan, jangan sampai sementara publik gaduh, tikus kelapa ini ngangkut isi rekening itu. Makanya kasus Panji Gumilang ini Al Zaitun nggak lebih lebay dari kasusnya Taat pribadi, dukun pengganda uang. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Oh, Kanjeng Dimas itu. Kanjeng Dimas. Apa bedanya seorang Panji Gumilang dengan Kanjeng Dimas? Nggak ada bedanya sebetulnya. Dia menampilkan kesaktiannya, kengeriannya, dan segala macam fragmen-fragmen drama yang luar biasa. Bahkan sekelas menteri, sekelas tokoh-tokoh politik seperti Marwah Daud Ibrahim, keselnya bos, menyatakan dia sakti. Ini kan mirip sebetulnya. Tapi apa yang terjadi ketika masyarakat, orang-orang seperti kita mendorong polisi agar menangkap Taat pribadi, maka kebongkar semua. Maka hari ini nggak lain daripada yang bukan segera tangkap. Pertanyaannya, ketika Panji Gumilang misalnya, entah ini kan hanya soal waktu lah ya. Iya. Dan mungkin nanti ada masalah hukum, apakah itu hukum pidana atau yang lain misalnya. Apakah dimungkinkan publik untuk tahu berapa isi setiap rekening yang ratusan rekening itu? Ya gimana mau tahu? Yang menarik makanya gue bilang sebetulnya kan sudah dijelaskan di ILC. Ini kan sebetulnya data ini sudah ada di Intelkam, di Mabes Polri, di BIN,
di Bais. Hmm. Tapi kenapa ini nggak bisa ya kebongkar? Makanya saya bilang tadi kan, gue demen dengan pernyataan siapa tuh yang dibilang udahlah jenderal kan tinggal pangkatnya. Orang udah pensiun ngapain lagi? Bongkar aja. Kalau negara, NKRI, Pancasila, Undang-Undang kalah dengan para jenderal yang pensiun ini, buat apa, bos? Ya. Maksudnya tidak boleh negara kalah oleh seorang Panji Gumilang. Ya makanya, ya kan hari ini polisi diuji dengan 77 tahun ya, masa sekelas Gumilang aja nggak bisa dibongkar dalam waktu cepat. Saya kasih waktu seminggu lah, Pak Desa Sigit, Pak Waka, sebenarnya bagus tuh ya, seminggu masa nggak bisa bongkar, keterlaluan banget polisi. Ya artinya kan negara tidak boleh kalah dengan misalnya tikus kelapa. Tikus kelapa. Ya kan, betul. Yang ambil dari pohonnya. Ya kan? Kalau tikus got ini kan cuma sisa-sisa. Iya kan? Tapi ya memang itu yang menarik justru nantinya ini bisa merembet kemana-mana. Ketika 256 ini diungkap. Artinya kan kita harus tahu batas kewajaran seseorang itu memiliki rekening di setiap bank itu berapa gitu. Setahu saya nggak ada batasan. Nggak ada batasan ya? Nah, cuma kan begini. Mestinya kan PPATK itu punya early warning system ya. Iya. Pada saat misalnya ada sekian di satu rekening, sekian miliar misalnya. Ini kan mestinya dimonitor. Putaran uang ya? Iya, perputaran uang, transaksi yang mencurigakan, apalagi rekening pribadi misalnya. Ini kan harusnya dimonitor. Tapi kalau rekening pribadi nggak ada kewajaran, aneh juga ya, Cak ya? Maksudnya karena gini, dari 256 kita bayangkan ya kan ini makanya saya bilang ini kan urusannya komplotan tikus kelapa aja. Iya itu ya, dia. Kan? Kalau komplotan tikus kelapa ini ya kan, yang penting itu ya kan pohonnya tetap dijaga, kelapanya diambil tiap hari, kan nggak gitu ya kan? Seolah-olah di mana di Republik ini ada tikus nanam kelapa? Nanam kelapa, nggak gitu. Tapi nyatanya dia panen terus kan? Saya yakin. Ketika hari ini diperiksa dari mulai pagi hari sampai malam ini, kalau polisi masih mundur saja, ada sesuatu. Tapi kalau polisi punya komitmen, besok pagi sudah ditahan. Itu ya. Oh iya. Bukan, yang menarik itu begini, katakanlah dia besok itu ditetapkan tersangka. Tapi kasus yang ininya kan hanya soal, karena pelaporannya hanya soal penistaan, bukan? Atau ada lagi yang bikin laporan ini harus kita dorong supaya tidak berhenti di kasus penistaan. Sama seperti Taat pribadi dengan kasus dukun penggandaan uang. Sama, ini mirip. Semua penuh dengan keraguan, bahkan penyidik pun penuh dengan keraguan. Tapi sekarang ini nggak ada pilihan lain, tangkap dulu. Pertanyaan saya ya kan, kalau misalnya ada indikasi pidana terhadap ratusan rekening itu, apakah kepolisian ya atau penegak hukum yang lain sudah mengambil langkah-langkah agar untuk sementara waktu rekening itu dibekukan, sehingga tikus kelapa ini tidak ngambil kelapanya gitu loh. Makanya kan saya bilang kita berdebat pun susah karena penyidik Mabes Polri harus kita dorong di pintu mana mereka masuk. Sebetulnya dengan adanya laporan 2 atau 3 laporan bahkan lebih itu sudah menjadi dasar. Kan sudah ada kesimpulannya. Ya kan, sudah dinaikkan statusnya, ya kan, harusnya. Nah itu yang sekarang harus kita dorong. Jadi nggak ada lagi waktu berandai-andai, nggak ada lagi waktu berkelit-kelit juga kepada Mabes Polri, khususnya ya kan Pak Listio Sigit, ya kan Pak Agus sebagai Wakapolri yang dulunya Barreskrim, nah sekarang Jenderal Wahyu, ya kan, yang hari ini punya komitmen jelas, ya kan, bagaimana kemudian menyelamatkan uang negara. Ini saya pikir bukan cuma uang pribadi, ini uang negara di situ ada kok. Uang umat juga. Uang umat gitu loh. Ya nggak kan, kalau kan konsepnya begini, kalau uang umat ini kan idealnya dikembalikan ke umat. Tapi kalau di situ ada TPPU, maka negara harus mengambil alih itu. Mengambil alih. Iya kan? Nah, penyitaan dong ya, disita dong ya. Ya disita, tapi kan menyitanya kan tetap harus melalui proses pengadilan. Tapi kepolisian itu kan bisa membekukan rekening-rekening itu. Ya kan, agar ya kan jangan sampai nanti ada ratusan rekening tapi balak kosong semua isinya karena sudah diangkut kelapanya kan ya gitu ya kan. Makanya harus diambil langkah-langkah. Mestinya kalau misalnya pemeriksaan mengindikasi ada TPPU di situ, maka rekening yang terkait itu harus dibukukan sementara sambil menunggu putusan pengadilan. Apakah di situ memang ada TPPU atau ada tindak pidana yang lain di situ. Kayak gitu. Nah, siapa-siapa yang terkait PPATK ya?
Ya, untuk apa ini kan aliran itu kan harus ya PPATK kan itu kan. PPATK menguasai lah itu. Iya. Nah, yang kedua ya kan, tentu kan kita juga membutuhkan misalnya publik butuh transparansi. Siapa-siapa saja yang terlibat, jangan juga selesai hanya di Panji Gumilang kalau ada TPPU. Iya. Kayak gitu loh. Nah, kumpulan tikus kelapa ini kan harus dibuka. Iya kan, jangan habis itu apa namanya bawa kabur kelapa masing-masing, cuma Panji Gumilang yang menjadi pesakitan. Iya. Kan jangan sampai kayak gitu kan. Kalau perlu misalnya ya kan, ya hasil-hasil dari TPPU di situ ya ini kan lah diungkap dan transparan. Nah, hasilnya juga bisa dinikmati oleh rakyat. Jadi dikembalikan ke rakyat ini kayak gitu. Makanya dari awal saya bilang pisahkanlah soal proses pendidikan belajar di pesantren Al Zaitun dengan Panji Gumilangnya. Lalu kemudian kelompok masyarakat yang ingin menutup itu juga harus kita pisahkan. Jangan sampai itu dijadikan alat hanya untuk sekedar menciptakan kegaduhan semata. Itu aja sebetulnya. Iya. Itu yang penting. Sama kayak taat pribadi. Ketika semua orang bilang jangan ini begini sampai kemudian ada laskar yang membela taat, ada ujungnya kalau begitu tangkap selesai kan. Tapi kan kemudian kalau misalnya cerita soal yang lalu lah ya, soal jadi kalau bohong semua itu kan kemudian dia masuknya karena ada kasus pembunuhan. Tapi kan tidak terungkap soal uang palsunya. Tidak terungkap itu. Tidak terungkap, yang Kanjeng Dimas itu dia dipidana, itu pidananya kan setelah diperiksa, Bos. Lah ya, pidananya itu pidana pembunuhan, bukan TPPU. Iya, makanya kan makanya sama dengan misalnya harta karun di Al Zaitun ini, ya kan? Ini harus diungkap, jangan sampai nanti hanya selesai di Panji Gumilang. Tapi misalnya kalau misalnya ada praktek pidana terutama TPPU di sana, ya harus diungkap transparan. Siapa yang jadi tikus kelapa di situ? Iya, makanya kan sekarang kita dorong di pemeriksaan malam ini langsung pada poinnya, targetnya apa? Menjadikan Panji Gumilang TSK atau tidak? Ya. Ya, terus kemudian juga kasusnya jangan hanya berhenti pada soal penistaan. Oh iya. Ya, ini harus dibongkar indikasi-indikasi kuat adanya dugaan TPPU dan lain-lainnya. Dan itu siapa yang terlibat di situ, inner cycle-nya itu harus dibongkar. Pemirsa, dari diskusi singkat kita pada edisi kali ini, harta karun di Al Zaitun itu harus dibuka ke publik secara transparan, terutama kalau misalnya ada indikasi di sana ada tindak pidana pencucian uang. Siapa yang terlibat jangan hanya berhenti di Panji Gumilang. Semuanya harus ditelusuri. Dan yang kedua, kalau di sana ada dana umat, kembalikan ke umat. Kalau di sana ada dana-dana kejahatan, maka harus diambil alih oleh negara. Demikian dari kami, Bandit Kota, berpikir cerdas ala bandit. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.